Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bertemu lagi bersama Bapak di Mapel Seni Budaya ya. Kali ini kita akan membahas tentang materi konsep apresiasi seni budaya ya. Namun sebelum ke materi, Bapak ingin membahas dulu untuk pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi materi sebelumnya di Google Classroom, bagi anak-anak sekalian yang belum masuk Google Classroom juga silahkan masuk dulu. Jadi ada pertanyaan yang Bapak berikan itu khususnya nomor 2 itu Bapak ingin kalian memunculkan ide orisinil kalian ya anak-anak sekalian. Jadi usahakan ini adalah ide yang muncul dari kepala anak-anakku sekalian. Jadi bukan hasil dari kopas ya. Jadi pertanyaan tentang nilai apa yang bisa kita dapat ya dari sejarah itu. Ya mudah-mudahan kedepannya anak-anak sekalian bisa lebih kreatif lagi dalam menjawab pertanyaan. Ya sebelumnya jangan lupa cuci tangan dulu, berdoa mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya. Oke, langsung ke materi tentang konsep apresiasi seni budaya. Oke, pertama kita harus mengetahui apa itu apresiasi ya, makna apresiasi tersendiri. Nah, apresiasi ini terbagi menjadi dua arti ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertama adalah kesadaran terhadap nilai seni dan budaya ya. Nah, yang kedua itu penilaian penghargaan terhadap sesuatu. Jadi bukan hanya terhadap objek seni saja, namun bisa juga apresiasi terhadap objek lain, misalnya seseorang, benda atau hal lainnya. Nah, bisa anak-anak lihat di gambar di samping ya, ada yang sedang mengapresiasi bentuk karya seni rupa dan sebelahnya lagi tari dan musik ya. Nah, di dua ilustrasi ini merupakan kegiatan apresiasi ya, menilai sesuatu ya dan juga menghargai sesuatu. Nah, dalam pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang jenis-jenis apresiasi seni budaya. Ada jenisnya dan ada hal lainnya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, mungkin anak-anak sekalian sudah paham tentang apresiasi. Jika belum, ya silahkan komen di bawah dan coba anak-anakku sekalian komen di bawah kegiatan apresiasi apa saja yang anak-anak sekalian pernah lakukan secara tidak sadar mungkin ya. Oke, lanjut. Ini tentang jenis-jenis apresiasi seni budaya ya. Jadi jenisnya itu ada dua, yaitu menurut pendekatannya dan yang kedua menurut tingkatannya. Ya, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas apresiasi menurut pendekatannya terlebih dahulu. Oke, pertama mari kita ketahui dulu. Jenis apresiasi menurut pendekatannya itu dibagi menjadi dua macam ya anak-anak sekalian, yaitu apresiasi pasif dan juga apresiasi aktif. Apa perbedaannya? Mari kita simak bersama-sama ya di sini. Ini apresiasi menurut pendekatannya. Ada apresiasi pasif ya. Ini pasti sering kita lakukan ya, apresiasi pasif. Kecenderungan dalam apresiasi pasif ini kita hanya menonton saja, melihat ya. Jadi hanya sekilas saja melihat pertunjukan, lalu oh ternyata misalnya kita menonton sebuah pertunjukan musik ya. Oh bagus ya bandnya, nyanyinya bagus, main gitarnya bagus, ya sudah seperti itu. Atau melihat kegiatan kesenian tari, wah tarinya bagus ya, seperti ini gerakannya hebat ya, ya sudah seperti itu saja ya. Jadi apresiasi pasif itu hanya sekilas saja ya. Jadi tidak ada muncul keinginan untuk mempelajari lebih dalam lagi seperti apa kesenian itu sendiri gitu ya. Nah, ini pun kegiatan apresiasi ini bisa juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam mengapresiasi seseorang bisa ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah apresiasi aktif ya. Nah, ini apresiasi aktif dibagi menjadi dua macam ya. Yang pertama pendekatan aplikatif ya. Jadi setelah kita melihat, misalnya kita mengapresiasi sebuah pertunjukan tari atau musik atau drama ya. Wah bagus ya. Lalu muncul keinginan kita untuk mempelajari kesenian tersebut.
Salah satunya apresiasi pendekatan aplikatif itu kita turun langsung menjalani kesenian itu sendiri. Bisa kita lihat ya, anak-anak sekalian lihat salah satu contoh ilustrasi di bawah tentang bermain angklung ya. Nah, pada awalnya mungkin kita hanya melihat saja pertunjukan musik angklung, wah bagus ya. Lalu muncul keinginan apresiasi lebih dalam, menilai lebih dalam, ya, menghargai lebih dalam, mempelajari lebih dalam kesenian ini. Maka muncul keinginan untuk belajar. Nah, dari sini akan timbul nilai, ya, menghargai dari sini. Ternyata memainkan angklung tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika menonton mungkin, wah ternyata gampang ya, cuman digerak-gerakan saja. Ketika kita praktek langsung, ternyata memegangnya ada caranya, membunyikannya pun ada caranya. Di sini kita akan muncul nilai rasa yang lain ya, seperti menghargai, wah ternyata menjadi pemain kesenian angklung ini lumayan sulit juga ya, seperti itu ya. Jadi inilah pendekatan aplikatif ya. Jadi kita turun langsung merasakan seperti apa proses berkesenian itu sendiri ya. Misalnya anak-anak sekalian melihat gerakan tari, misalnya tari umbul ya. Wah kalau dilihat ternyata wah gampang ya, cuman menari-nari seperti itu saja misalnya. Tapi ketika muncul nilai apresiasi dalam diri kita ingin tahu lebih dekat lagi. Misalnya kita ambil pendekatan aplikatif ya. Kita turun langsung mempelajari gerakannya. Wah ternyata setelah dipelajari gerakannya lumayan rumit juga ya. Ternyata lumayan menguras energi ya ketika bergerak seperti itu ya. Nah dari sini kita muncul apresiasi terhadap penari atau pemain musik atau pemain drama. Ternyata tidak semudah yang dilihat sebuah kegiatan atau kesenian itu ya. Nah itu dia tentang pendekatan aplikatif. Lalu yang kedua adalah pendekatan kesejarahan ya. Di sini lebih ke literasi ya. Jadi misalnya kita melihat tari umbul, kita wah ini tarian ini bagus juga ya, misalnya bagus. Kita ingin tahu asal usulnya dari mana sebenarnya tari ini, kenapa muncul tari ini ya, siapa pencetusnya ya, apa tujuan dari diciptakannya tari ini. Nah dari situlah kita melakukan apresiasi aktif secara pendekatan kesejarahan ya. Maka kita akan mendapat nilai-nilai yang lain ya, tujuan ya, makna atau sejarah panjang ya. Karena kadang kita tidak tahu makna dari kesenian yang ditampilkan dalam sebuah pertunjukan ya. Misalnya tari umbul, tari gitu doang misalnya ya. Ternyata di baliknya ada sejarah yang sangat bernilai gitu. Nah seperti itu. Nah jadi itulah apresiasi aktif dan pasif ya. Tentunya ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapresiasi bukan hanya untuk kesenian saja. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menilai seseorang atau menilai kreasi seseorang. Misalnya kita punya teman lalu membuat sebuah karya, dalam penyajiannya misalnya ya, dia mah bikin gitu aja, saya juga bisa misalnya. Nah itu disebutnya apresiasi pasif saja ya, hanya karena kita hanya melihat produknya saja. Tapi jika kita melakukan apresiasi aktif misalnya, kita lihat ke dalam misalnya, apresiasi pendekatan aplikatif misalnya, kita tanyakan ke teman, gimana sih prosesnya bikin kamu karya ini? Wah ternyata setelah dipelajari ada teknik-teknik sulit ya yang harus dilakukan. Nah dari situ muncullah apresiasi, menghargai karya seseorang ya, seperti itu. Jadi ini juga salah satu bentuk apresiasi adalah menghindari kita dari berita hoax ya. Jadi ketika muncul sebuah berita, kita jangan menjadi apresiasi yang pasif. Misalnya muncul berita buruk ya, wah ternyata menteri ini gini. Secara pasif kita hanya melihat judulnya saja,
Tapi secara aktif misalnya kita kesejarahannya, pendekatan kesejarahan, wah ternyata menjadi menteri ini tidak mudah ya. Ada banyak hal-hal yang lain gitu. Namun tentu saja ini harus dilakukan riset mendalam ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak harap dengan mempelajari tentang apresiasi ini kita bisa saling menghargai satu sama lain ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.